Nama saya Muhammad Azmi Haidar, NIM 1810817 3003, mata kuliah Jaringan Nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keamanan wireless local area network atau yang biasa disebut WLAN. Nah, materi yang pertama yaitu perangkat-perangkat yang diperlukan untuk membentuk sebuah jaringan wireless. Yang pertama yang kita butuhkan adalah access point, yang kedua adalah antena omni, ketiga kabel fictile atau kabel jumper, keempat ada VoE atau Voice over Ethernet, kelima ada kabel UTV atau STV, kelima untuk keenam ada penangkal petir atau lightning arrester, yang terakhir adalah tower. Nah, masuk lagi ke materi selanjutnya yaitu tipe-tipe dari jaringan wireless. Yang pertama ada WVAN atau Wireless Personal Area Network, adalah sebuah jaringan nirkabel pribadi, yaitu yang bisa disebut WVAN untuk pribadi. Adalah jaringan nirkabel low range yang meliputi luas jangkauan hanya beberapa puluh meter saja. Kedua ada Wireless Local Area Network atau yang biasa kita sebut WLAN, adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio seperti media transmisi data. Ketiga ada Wide Area Network atau WAN, adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Keempat ada Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN, adalah jaringan wireless network yang menggabungkan beberapa jaringan WLAN. Kelima ada Wireless Wide Area Network atau WWAN, adalah jaringan wireless yang menjangkau area luas, misalnya menghubungkan antara kantor pusat ke kantor cabang, antar daerah atau provinsi. Terakhir ada Cellular Network, adalah jaringan radio terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile, contohnya GSM, PCS, dan DAMPS. Kita masuk ke protokol yang digunakan pada jaringan wireless. Yang pertama ada 802.11. Pada tahun 1997, IEEE menciptakan standar wireless yang pertama bekerja pada frekuensi 2,4 GHz yang dinamakan 802.11. Namun standar ini hanya mendukung bandwidth jaringan maksimal 2 megabit per second, terlalu kecil untuk komunikasi jaringan pada saat ini. Oleh karena itu, perangkat wireless dengan standar ini tidak diproduksi lagi. Yang kedua, lahirnya 802.11b. IEEE menciptakan standar lanjutan yang dinamakan 802.11b. Pada tahun 1999, bandwidth mencapai 11 Mbps, masih bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Pendengar perangkat elektronik yang umumnya lebih memilih menggunakan frekuensi ini dikarenakan dapat menekan biaya produksi. Yang ketiga, lahirnya 802.11a. Saat standar 802.11b sedang dikembangkan, IEEE membuat ekstensi untuk standar 802.11 yang dinamakan 802.11a. Standar ini diciptakan pada saat yang bersamaan dengan standar 802.11b. Standar ini sudah mendukung bandwidth data mencapai 54 megabit per second dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek jangkauan sinyal. Keempat, lahirnya 802.11g. Standar ini diciptakan pada tahun 2002 dan menggabungkan kelebihan masing-masing standar 802.11a dan 802.11b. Standar ini mendukung bandwidth 54 megabit per second dan menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang berarti memiliki jangkauan sinyal yang luas. 5. Lahirnya 802.11n. 802.11n sering dikenal dengan sebutan wireless N, diciptakan untuk memperbaiki standar 802.11g dalam hal jumlah bandwidth yang didukung dengan memanfaatkan beberapa sinyal wireless dan antena, disebut dengan teknologi MIMO atau multiple in multiple out. 802.11ac, generasi terbaru dari standar Wi-Fi yang populer digunakan, memanfaatkan teknologi wireless dual band, mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, pertanyaannya, lebih aman manakah jaringan kabel dibandingkan dengan jaringan wireless? Pendapat saya lebih aman jaringan kabel karena jaringan wireless ini sangat rentan akan serangan daripada jaringan yang menggunakan kabel. Hal ini dikarenakan jaringan wireless menggunakan sinyal radio sebagai media transmisi. Nah, serangan-serangan pada jaringan wireless local area network. Pertama ada sniffing to eavesdrop. Paket yang merupakan data seperti akses HTTP, email, dan lain-lain yang melewati transmisi wireless gelombang dapat dengan mudah juga ditangkap dan dianalisa oleh attacker dan menggunakan aplikasi packet sniffer. Kedua ada denial of service attack.
Serangan ini yaitu dengan membanjiri atau flooding yang mengakibatkan sinyal wireless berbenturan dan menghasilkan paket-paket yang rusak. Yang ketiga ada man in the middle attack, yaitu meningkatkan keamanan dengan teknik enkripsi dan autentikasi. Sebenarnya masih juga bisa ditembus dengan cara mencari kelemahan operasi protokol jaringan. Salah satunya dengan mengeksploitasi protokol address resolution protocol atau ARP pada TCP atau IP sehingga hacker yang cerdik dapat mengambil alih jaringan wireless tersebut. Keempat ada Rogue atau Unauthorized Access Point atau Rogue AV. Ini merupakan ancaman karena adanya AV liar yang dipasang oleh orang yang ingin menyebarkan atau memancarkan lagi transmisi wireless dengan cara ilegal atau tanpa izin, yang menyebabkan penyerangan dapat menyusup di jaringan melalui AV Rogue ini. Terakhir ada access point yang dikonfigurasi tidak benar. Hal ini sangat banyak terjadi karena kurangnya pemahaman dalam mengkonfigurasi sistem keamanan AV. Kegiatan mengancam keamanan jaringan wireless tersebut di atas dilakukan dengan cara yang dikenal dengan nama war chalking, war diving, war flying, war spamming, war spying, dan lainnya. Kelemahan wireless local area network. Pada lapisan PC, kelemahannya yaitu yang pertama ada interception atau penyadapan. Penyadapan sangat mudah dilakukan dan sudah tidak asing lagi bagi para hacker. Berbagai tools dengan mudah diperoleh di internet. Kedua ada injection atau injeksi. Pada saat transmisi melalui radio, dimungkinkan dilakukan injection karena berbagai kelemahan pada cara kerja Wi-Fi, di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang terhubung atau siapa yang memutuskan koneksi saat itu. Ketiga ada jamming. Jamming sangat dimungkinkan terjadi, baik disengaja maupun tidak sengaja, karena ketidaktahuan pengguna wireless tersebut. Pengaturan penggunaan kanal frekuensi merupakan keharusan agar jamming dapat diminimalisir. Keempat ada location mobile node. Dengan berbagai software, setiap orang mampu melakukan wireless seed survey dan mendapatkan informasi posisi letak setiap Wi-Fi dan beragam konfigurasi masing-masing. Hal ini dilakukan dengan peralatan sederhana seperti PDA atau laptop dengan didukung GPS atau seperti sebagai penanda posisi. Kelima ada access control. Dalam membangun jaringan nirkabel perlu didesain agar dapat memisahkan node atau host yang dapat dipercaya atau host yang tidak dapat dipercaya, sehingga diperlukan akses kontrol yang baik. Terakhir ada hijacking atau serangan MITM atau man in the middle yang dapat terjadi pada nirkabel karena berbagai kelemahan protokol tersebut, sehingga memungkinkan terjadi hijacking atau pengambil alihan komunikasi yang sedang terjadi dan melakukan pencurian atau memodifikasi informasi. Kelemahan pada lapisan match atau data layer. Pada lapisan ini terdapat kelemahan, yakni jika sudah terlalu banyak node atau klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, match address sangat mudah di spoofing, ditiru atau diduplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Lapisan data atau match juga digunakan dalam autentikasi dalam implementasi keamanan Wi-Fi berbasis WPA radius 802.11 kali flash TKIP IS. Nah, apa itu SSID? SSID ada Service Set Identifier, adalah tempat untuk mengisi nama wireless access point yang kita buat. Biasanya SSID setiap wireless point yang dibuat berbeda-beda, dan biasanya wireless access point di hidden agar pengguna yang tidak dikenal tidak dapat memasuki jaringan tersebut. Nah, perbedaan dari WFV, WVA, dan WVA2, manakah yang lebih aman? Rekomendasi tipe keamanannya dari saya. Perbedaan dari protokol-protokol ini terletak dari segi fitur-fiturnya dan perbaikan kelemahan kodenya. Protokol keamanan WVA2 lebih baik dari jenis protokol terdahulunya seperti WFV atau WEF karena memiliki fitur-fitur yang jauh lebih baru dan canggih. Nah, manakah yang lebih aman? Pilihan WFV ada opsi tertua dan terbukti cukup rentan karena semakin banyak hal minus yang ditemukan. Sedangkan WPA jauh lebih baik dalam hal keamanan, namun masih dianggap rentan terhadap gangguan. WPA2 di sisi lain meski tidak sempurna, namun saat ini merupakan pilihan yang paling aman, apalagi WPA2 juga didukung dengan TKIP dan AES. Rekomendasi dari saya lebih cenderung ke tipe keamanan WPA2 karena WPA2 merupakan keamanan jaringan wireless hasil upgrade dari WPA biasa. WPA2 terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu WPA2 personal dan WPA2 enterprise. Disebut juga dengan WPA2 preset key atau PSK. WPA2 personal ditujukan untuk penggunaan jaringan kecil.
misalnya penggunaan jaringan WiFi di rumah. Nah, alat bantu atau aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan pada jaringan wireless local area network. Di sini saya merekomendasikan ada 4 jenis aplikasi yang pernah saya lihat, yaitu ada WPS Connect, Network Spoofer, Wi-Fi Kill, dan Android Damper. Nah, alat bantu atau aplikasi yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless local area network yang saya tahu ada Netcat, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mendeteksi dan memutuskan koneksi jaringan dari perangkat lain. Netcat dapat mengetahui aktivitas pengguna dari nama, IP, dan MAC address, breadth, waktu, tanggal dari perangkat yang terhubung pada lingkungan jaringan Wi-Fi yang sama. Nah, teknik-teknik untuk mengamankan jaringan wireless local area network. Yang pertama adalah menyembunyikan SSID. Nah, nama jaringan wireless disebut juga dengan Service Set Identifier atau SSID. Secara default, SSID dari access point akan di-broadcast dan hal ini membuat user mudah untuk menemukan jaringan kita. Untuk menghindari adanya user yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan jaringan kita, maka dapat mematikan SSID atau di hidden yang ada pada access point agar user mengetahui SSID yang terkoneksi. MAC filtering atau setiap access point atau router sudah dilengkapi fitur MAC filtering. Dengan adanya ini kita dapat menentukan siapa saja yang dapat terkoneksi dengan jaringan kita, yaitu dengan membuat whitelist berdasarkan MAC. Apabila ada user dengan MAC yang tidak terdaftar, maka user tersebut tidak akan diizinkan. Captive Portal, pada awalnya infrastruktur Captive Portal hanya digunakan untuk keperluan komunitas. Captive Portal merupakan router gateway yang melindungi atau tidak mengizinkan trafik hingga user melakukan autentikasi. Keempat, ada mengisolasi wireless network dari local area network. Untuk melindungi jaringan internal local area network dari ancaman yang berasal dari jaringan wireless, maka perlu diperluaskan suatu perangkat perimeter jaringan atau membuat suatu zona DMZ untuk mengisolasi local area network tersebut. Terakhir, ada pengontrol sinyal wireless. Teknologi 802.11b WAV dapat memancarkan gelombang mencapai 300 speed atau sekitar 91,5 meter. Kemampuan pancaran ini bergantung pada antena yang digunakan. Direksional antena akan memancarkan ke arah tertentu dan arah pancarannya tidak melingkar seperti omnidireksional yang biasanya digunakan oleh access point pada umumnya. Dengan memilih antena yang tepat, kita dapat mengontrol jarak sinyal dan arahnya melindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terakhir, yaitu kenapa kejahatan pada bidang IT semakin meningkat. Nah, banyaknya pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal yang negatif ditimbulkan, seperti hal-hal di bawah ini. Pertama, ada masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak Indonesia, contohnya budaya barat. Kedua, ada penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Ketiga, ada kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Dari beberapa hal di atas disimpulkan bahwa perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri adalah kita harus mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan bijak dan baik dan menggunakannya dengan bijak. Terima kasih.